Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah, usi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Faqala aidha man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa qala aidha man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Wa qala aidha man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut au liyaskut. Sadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita memuji kebesaran Allah, bersyukur atas segala nikmatnya, bersalawat kepada Rasulnya, utusannya, hamba pilihannya, tauladan terbaik sepanjang zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, rahmatan lil alamin. Semoga rahmat dari Allah tetap tercurah kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umat pengikutnya yang istiqomah. Kita harus selalu berusaha dan saling mengingatkan agar menjadi umat Muhammad yang istiqomah. Komitmen tapi diikuti dengan konsisten dan konsekuen dalam ajaran dan anjuran beliau yang sudah dirumuskan dalam tatanan dan tuntunan agamanya. Bapak dan saudaraku, saya sengaja memilih ayat dan hadis-hadis tadi yang sedapat mungkin ada relevansinya dengan judul topik tema khutbah kita hari ini, yang menjadi kesepakatan antara Porsam, Dewan Masjid, MUI dan seluruh masjid sekecamatan Benten dan sekitarnya. Sipakatau, sipakalakbiri dalam konteks kearifan lokal Selayar. Kata awalan si dalam bahasa asli Selayar itu bermakna baku. Baku, si pakatau, saling dalam bahasa Indonesianya barangkali, saling memanusiakan, berarti ada dua pihak yang sama-sama aktif. Si kak raki, laki-laki dan perempuannya aktif, saling menyukai. Si tobo, ada kata awalan si di situ. Bukan hanya satu orang yang menikam, tapi baku tikam. Si karannuang, bukan hanya satu yang rindu, tapi saling merindu. Jadi terjemahan bahasa Indonesianya, narasinya kurang lebih saling. Ini dalam bahasa Arab mungkin hampir sepadan kalau ada alif. Lamastumun nisa, menyentuh perempuan. Tapi bapak, saudara-saudara boleh periksa ayatnya. Sesudah lam di situ ada alif. Lamastumun nisa.
Maka para ulama kemudian berjenjang pemahamannya dan pengetahuannya serta pelajarannya kepada kita. Karena itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan wudhu kita batal. Keluarnya salah satu di antara dua jalan, menyentuh perempuan. Kalau menyentuh perempuan hanya lamastumun nisa, menyentuh laki-lakinya dia menyentuh perempuan. Tapi karena ada alifnya, baku sentuh. Sehingga tingkatan fikihnya yang paling hati-hati, pokoknya menyentuh ke perempuan batal wudhu. Kalau dalam kondisi normal, air tersedia, waktu cukup, wudhu ulang lebih utama. Tingkatan kedua sudah lebih ketat. Yang dimaksud menyentuh perempuan di sini, menyentuh tapi ada syahwat. Tapi yang menguasai bahasa Arab karena lam di situ ada alifnya, baku sentuh. Maka yang tertinggi yang dimaksud di situ adalah batalnya wudhu ketika ada hubungan suami istri. Lalu kita kemudian mengikuti fikih mana sesuai kondisi. Saya waktu kuliah di Jogja masih naik kereta bolak-balik Surabaya. Saya pakai yang paling sederhana. Karena biar kita menghindar, terkadang dia yang menyentuh kita perempuan karena padatnya penumpang. Kalau mau sholat subuh dengan pakai nanti ada syahwat baru batal wudhu kita, atau pakai yang paling rendah begitu bersentuhan harus batal wudhu kita, bolak-balik kita mau wudhu, habis waktu subuh belum jadi sholat. Itu yang saya katakan, kita pakai fikih sesuai kondisi. Kita tawaf, bukan kita menyentuh, tapi perempuan yang menyentuh kita. Lalu kalau itu dianggap batal, enggak jadi tawaf kita. Setiap bersentuhan lalu ganti wudhu lagi, bergeser lagi ke air zam-zam, ambil air wudhu, enggak selesai-selesai. Sehingga saya katakan fikih itu diikuti sesuai dengan kondisi. Karena ada tingkatan la. Nah, si dalam bahasa Arab itu saling baku. Si tobo, si kamaseang, si karanua, si pakatau, si pakalakbiri. Bukan hanya satu orang yang memuliakan, tapi saling memuliakan. Barulah terjadi kearifan lokal itu. Ini yang menjadi persoalan karena tergerus oleh nilai-nilai. Saya barusan melihat sebuah video. Itu sindiran keras, seorang guru melihat anaknya, siswanya baku pukul. Dia lihat nih, dia lirik nih, tapi lewat. Dia lihat anaknya, anak sekolah, ya, siswanya lagi merokok. Dia lihat dia lirik nih, lalu dia berlalu. Malah dia lihat siswanya salah seorang diantaranya laki-laki lagi minum. Dia lihat dia lirik nih, lalu berlalu. Ini sindiran keras bagi kita. Karena persoalan undang-undang, persoalan regulasi, persoalan aturan. Kalau siswa kita dulu, guru-gurunya digelar sebagai karaing. Jangankan berhadapan, lewat di depannya saja, rilili yang idaratnya tanpa marah, kita beralih, kita berpindah. Begitu memuliakannya seorang siswa kepada gurunya, digelar dengan karaing. Tapi dengan adanya undang-undang yang kemudian kita copy paste barangkali dengan memprioritaskan hak asasi manusia tanpa melibatkan kewajiban asasi manusia, banyak migur yang masa bodoh. Tugasnya dia hanya laksanakan sebagai pengajar, bukan lagi pendidik. Itu yang disindir dalam video yang saya lihat. Karena mau baku. Karena mana kuda tekmo juga sebagai pelajaran peringatan, lalu lapor ajar polisi. Saya kira bapak dan saudara itu mengikuti beberapa guru honorer yang diproses, ditangkap, kemudian didemo supaya dia dibebaskan. Itu persoalan. Karena hak asasi itu bapak dan saudara-saudara itu berasal dari API, Amerika, Prancis, Inggris yang berstandar ganda. Mereka mengaku-ngaku sebagai pahlawan hak asasi manusia di satu sisi, tetapi di sisi lain dia membombardir
Manusia tidak dimanusiakan lagi. Disikat bukan hanya rumah sakitnya, disikat bukan hanya masjidnya, tapi juga gerejanya. Dan di belakangnya itu api. Bapak dan saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah, misi utama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah untuk memperbaiki akhlak. Dan sipakat tahu, sipakat lakbir itu masuk kategori akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Cuma dalam kata kunci tadi, si itu saling, si itu baku, si itu dua aktif sama-sama, bukan hanya satu yang aktif. Nabi dalam hadis yang saya ungkapkan tadi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakrim jarahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, hari pembalasan, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, hari pembalasan, adalah dia memuliakan tamunya. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan mengaku beriman pada hari akhirat, hari pembalasan, hendaklah dia berkata dengan perkataan mulia. Tapi kalau perkataannya menyindir, menyinggung, apalagi hoax, apalagi fitnah, bohong, auliaskut atau auliaskut, lebih baik diam. Mungkin diam ini disebut diamnya adalah emas, daripada dia berkata lalu kemudian menimbulkan ketersinggungan, menimbulkan dosa karena beritanya berita bohong, apalagi berita fitnah. Di dalam bermedsos ada prinsip yang mengatakan jangan sharing sebelum disaring. Tidak boleh kita katakan mohon maaf, saya hanya copy paste dari grup sebelah. Begitu kita share itu sebelum menjadi tanggung jawab kita. Ada banyak kasus Bapak dan saudara-saudara, masih kasus yang ada di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun kasus-kasus modern ini dalam konteks sipakat tahu, sipakat lakbir. Ini kearifan lokal, ada sebuah nilai sikap, perilaku, perbuatan dipercaya akan mendatangkan manfaat dan oleh karena itu harus diteruskan secara turun-menurun. Sehingga dia menjadi kebiasaan yang spontan, bukan karena pencitraan. Bukan. Muhammad mendapat gelar Al-Amin bukan karena spanduk, bukan karena baliho, bukan karena banner, bukan. Tapi spontanitas dari jamaahnya, dari keluarganya, dari masyarakatnya, dari jamaahnya. Muhammad orang Al-Amin, jujur. Dia tidak punya pencitraan, langsung aplikasi. Itu yang ditunjukkan oleh kesebelasan Jepang dalam pertandingan tingkat internasional, dia kalah. Dia hargai kesebelasan lawannya sebagai pemenang. Tetapi karena akhlaknya, mentalnya sudah terdidik dari kecil, dia tetap masuk di lapangan, hormat kepada lapangan itu. Hormat kepada orang-orang yang menyelenggarakan pertandingan itu, padahal sudah sepi, orang sudah bubar. Tapi karena sudah mendarah daging dalam dirinya, dia tetap lakukan itu. Dan sebelum mereka Bapak dan Saudara dipimpin oleh tim kesebelasannya membersihkan tempat ganti pakaiannya, membersihkan tempat duduk tim supporter dengan prinsip lebih baik, lebih bersih setelah kita pakai. Tidak ada pencitraan, tidak ada media. Orang sudah pulang. Untuk apa? Tapi karena jiwanya sudah ditempa sejak kecil, maka itu mendarah daging dan dia merasa bersalah, bahkan merasa berdosa kalau dia lakukan, tidak lakukan. Padahal dia dalam posisi kalah. Di Indonesia kita bersoal. Banyak Bapak dan Saudara yang kita diajar dalam media sosial itu. Barangnya miliaran, harganya, alat elektronik tercecer, terlupa. Ketika pulang ada, pada tempatnya ramai. Di Indonesia nggak bisa seperti itu, baik ketertiban dalam antri, ketertiban dalam lalu lintas, beda sekali. Kenapa? Karena kita tidak backup dari awal. Pendidikan karakter
Akhlak dalam bahasa Indonesia, bahasa agama. Dan terkadang tidak melihat latar belakang agamanya, Bapak dan Saudara. Ini pernah ditunjukkan oleh Khalifah Ali. Berangkat dengan tergesa-gesa karena sudah mulai takbiratul ihram, salat subuh di masjid. Dalam perjalanan yang tergesa-gesa, dia akan melewati orang tua. Karena dia memanusiakan manusia, dia undur. Dia merasa tidak sopan kalau dia lewati orang tua itu. Dia perlambat jalan. Ternyata mendekati masjid, orang tua ini tidak masuk ke masjid. Orang Yahudi. Setelah selesai salat, Bapak dan Saudara, Nabi ditanya, kenapa ya Rasulullah? Di rakaat pertama panjang sekali pengukutan. Tidak biasanya. Dia bilang setiap saya mau tidak bangun dari ruku, itu siapa? Jibril ada di atasku menahan, karena menunggu kamu supaya kamu aman dapat rakaat pertama di salat berjamaah. Sekalipun Ali ketika tiba di sana orang sudah ruku, tapi karena Ali masih bisa takbiratul ihram ikut ruku, masih terhitung satu rakaat dia dapat. Padahal ini Yahudi, Bapak dan Saudara, tidak seagama dengan kita, tidak seakidah dengan kita. Tidak mungkin Jibril tidak tahu kalau orang tua yang berjalan di depannya Ali kemudian sangat dihormati itu sampai memperlambat langkahnya Ali, orang Yahudi. Tidak mungkin Jibril tidak tahu, pasti tahu. Tapi kenapa Jibril ada di punggungnya Rasulullah sehingga setiap dia mau bangkit untuk bangun dari rukunya, dia tertahan sehingga ada sambung lagi. Tuh, beda agama. Dan ini harus sekali lagi harus dipompakan dari generasi kita, mulai dari persiapan sekolah TK, SD. Kita terlalu terburu-buru barangkali untuk menghitung intelektual. Kita menjanjikan dan memberikan hadiah pada anak-anak kita, pada siswa kita, pada santri kita kalau dia ranking. Tidak salah aja itu, tapi mesti juga diberikan apresiasi, penghargaan ketika dia jujur, ketika dia disiplin, ketika dia adil. Ada nilai-nilai yang perlu ditanamkan dari awal. Di samping intelektualnya mestinya. Sekarang ini selalu intelektual, rankingnya, dapat HP, diajak rekreasi dan seterusnya. Tidak salah, tapi barangkali perlu dilengkapi dengan sikap mental yang harus ini kearifan lokal, sifat tahu, sifat lakir. Karena bergeser jauh sekali, Bapak dan Saudara. Bagaimana sikap Nabi memanusiakan manusia? Saya pernah sampaikan di forum ini, apakah khutbah Jumat atau ceramah tabu, Nabi menjawab 3 pertanyaan yang sama, tapi dari orang yang berbeda. Amal apa yang paling utama? Kata Nabi, sholat di awal waktu. Ada orang kedua bertanya, apa yang paling afdal, paling utama? Kata Nabi, menepati janji. 2 pertanyaan, pertanyaannya sama dan orang yang berbeda. Kenapa jawabannya berbeda? Ada orang ketiga datang bertanya, pertanyaannya sama, amal apa yang paling afdal? Kata Nabi, berbakti pada kedua orang tua. Karena Nabi punya kecerdasan. Kecerdasannya bukan hanya intelektual, spiritual, emosional, tapi dia punya kecerdasan komunikasi sosial. Dia berbicara dengan orang, bukan berbicara kepada orang, tidak. Sehingga orang itu dilihat dan diketahui latar belakangnya. Kenapa Nabi mengatakan amal yang paling afdal adalah menepati janji? Dia tahu orang ini suka berjanji, sangat sulit untuk menepati. Jadi Nabi bukan hanya menjawab pertanyaan, tapi merubah mental si penanya secara tidak langsung. Dia tahu orang ini sholat tunji, tetapi dia abai dalam sholatnya, menunda-nunda waktunya. Ketika Nabi ditanya, dia katakan sholat amal yang paling afdal adalah sholat di awal waktu. Bukan hanya menjawab pertanyaan, merubah mental sikap secara tidak langsung. Dan yang ketiga, karena Nabi tahu si penanya ini
sering menyakiti hati perasaan orang tuanya. Sehingga Nabi menjawab, amal yang paling afdal adalah berbakti kepada kedua orang tua. Hal-hal seperti ini Bapak dan Saudara yang perlu kita tanamkan secara terstruktur, terencana. Kalau tidak ada dalam kurikulum barangkali ekstra kurikuler, dan perlu dimodel di dalam bangku pendidikan, paling tidak di kewenangannya kabupaten pendidikan dasar menengah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun al hadirun rahimakumullah wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa husnul qailin a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Wa qala idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim. Bapak dan saudaraku, mari kita akhiri khutbah ini dengan bersama-sama berdoa, bermunajat, memohon penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimissalah.